Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ya. Ya, di pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai analisis teks. Sebelum saya akan menjelaskan, memaparkan mengenai apa saja analisis-analisis yang digunakan dalam mengkaji teks seperti itu. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa teks-teks yang bisa digunakan untuk kajian-kajian keagamaan atau kajian-kajian tasawuf ataupun kalau kalian fokus di psikoterapi misalkan itu bahwa atau psikoterapi biasanya itu misalkan teks-teks yang berkaitan dengan pengobatan-pengobatan seperti itu kan bisa berkaitan juga. Itu ternyata di dalam warisan budaya kita itu bahasan-bahasan itu ada yang pada masa sekarang disebut dengan naskah kuno atau manuskrip seperti itu. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai macam-macam analisis yang bisa kalian gunakan untuk menelaah, untuk menginterpretasikan teks-teks, isi pemikiran dari suatu teks-teks, saya akan memberikan informasi atau pengetahuan bagi kalian bahwa teks-teks yang kalian gunakan untuk bisa dilakukan analisis itu bukan hanya teks-teks baru ya, teks-teks buku-buku atau bacaan-bacaan yang ada di era sekarang yang bisa kalian dapatkan seperti yang saya contohkan kemarin, ada iklan, ada majalah atau buku. Nah, akan tetapi naskah-naskah kuno atau manuskrip yang itu merupakan berupa teks, tulisan, itu juga bisa menjadi wilayah objek kajian kalian sebagai mahasiswa tasawuf dan psikoterapi seperti itu. Nah, di materi inilah saya akan memaparkan mengenai hal tersebut. Yang di sini saya sebut dengan menyelami dan merekonstruksi teks Nusantara. Nah, ini sebagai pengetahuan kalian bahwa biar ada distingsi ya, atau biar ada sesuatu yang membedakan dan kalian ketahui bahwa teks-teks Nusantara itu juga ada bidang kajiannya. Memperlakukan teks Nusantara, teks-teks kuno yang itu berisi kajian tasawuf itu banyak sekali. Sebagai informasi buat kalian bahwa kajian tasawuf dalam naskah kuno itu sangat banyak ya. Sangat banyak sekali dan makanya kenapa saya menghadirkan materi ini di pertemuan sebelum membahas mengenai macam-macam analisis yang bisa digunakan ketika meneliti teks, saya memberikan ulasan dulu atau pengetahuan bahwa teks-teks kuno, naskah-naskah kuno atau manuskrip kuno yang itu berupa suatu tulisan itu banyak sekali yang berisi tentang ajaran tasawuf. Nah, dan ini kan bersinggungan dengan jurusan kalian ya. Nah, makanya saya menghadirkan pengetahuan ini dulu sebelum masuk ke wilayah lebih jauh mengenai macam-macam analisis teks seperti itu. Nah, yang mana ilmu ini untuk mengkaji naskah-naskah kuno itu disebut dengan ilmu filologi seperti itu. Nah, apa itu ilmu filologi? Filologi itu fungsi atau tujuannya adalah untuk sebagai pengungkap pemikiran, perasaan, dan informasi masa lalu. Nah, dan ini kan yang berlaku dalam analisis teks. Bahwa tujuan melakukan analisis teks itu apa? Untuk menggali, untuk mendapatkan bagaimana cara berpikir penulis dalam yang dituangkan dalam teks-teks tersebut. Nah, dan di kajian ilmu filologi itu juga fokusnya ke sana. Seperti itu, yaitu kajian ini itu adalah bertujuan untuk bagaimana bisa mengungkap informasi
pemikiran, suatu perasaan penulis, pengarang, dan mendapatkan kalian sebagai pengkaji di era sekarang, mengkaji teks-teks masa lalu juga nanti bisa memberikan suatu pemahaman baru bagi masyarakat saat ini tentang bagaimana informasi atau pengetahuan, perkembangan pengetahuan yang seperti apa yang pernah beredar, yang pernah berkembang pada masa lalu seperti itu. Dan itu merupakan wilayah yang disebut dengan ilmu filologi kalau objeknya adalah naskah kuno atau manuskrip seperti itu. Dan itu saya contohkan. Itu contoh gambar tentang yang isinya tentang tasawuf dan juga tentang ilmu pengobatan ya. Nah, yang di sebelah kiri itu ada seperti gambar pohon, ada daunnya. Nah, kalau nanti kalian membaca naskah-naskah yang modelnya seperti itu biasanya berbicara mengenai pengobatan. Nah, kalau itu merupakan naskah Islam, naskah yang berlandaskan ajaran Islam, pengobatan-pengobatan yang tertuang biasanya pengobatan-pengobatan ala Nabi, atau kalau itu naskah-naskah tentang naskah-naskah Jawa, nah biasanya pengobatan-pengobatan tradisi cara mengobati pada masa dulu itu di Jawa itu seperti apa, dan itu tertuang dalam suatu teks atau tulisan seperti itu, dan itu bisa masuk kan ke wilayah kajian kalian tentang apa ya, meskipun psikoterapi tidak terlalu bukan tentang pengobatan, bukan fokusnya juga bukan pengobatan, tapi ini kan juga bisa menjadi suatu objek kajian kalian juga, bahwa bahwa ini apa namanya, stimulus-stimulus untuk cara mengobati orang-orang yang sakit itu pada masa lalu itu dituliskan, tertuang dalam teks-teks dan bisa diakses hingga sekarang seperti itu. Nah, di yang tengah, gambar yang tengah dan gambar yang kanan itu tentang naskah kuno tentang ilmu tasawuf seperti itu, yang berisi tentang ajaran-ajaran tasawuf. Nah, dan ini kan isi dari naskah teks-teks kuno itu tentang tasawuf, ajaran tasawuf. Siapa yang bisa mengungkap itu di era sekarang? Ya orang-orang dalam kajian ilmu tasawuf kan. Dan ini juga wilayah kalian seperti itu. Nah, makanya kenapa saya menjelaskan mengenai ketika kalian mengkaji teks kuno, nah ilmu filologi ini bisa menjadi pendekatan atau metode yang bisa kalian gunakan untuk menelaah naskah-naskah kuno tersebut seperti itu. Nah, ini secara konkretnya tujuan dari kajian ilmu filologi itu apa? Tujuannya yang pertama adalah untuk mengungkap teks masa lampau. Nah, ini tujuan pertama. Bagaimana teks masa lampau itu bisa terungkap kembali. Orang-orang di era sekarang bisa mengetahui, memahami apa sebenarnya yang sudah pernah berkembang di masa lalu, yang itu bisa dibaca melalui teks-teks yang tertinggal di era sekarang, yang bisa dibaca di era sekarang seperti itu. Yang kedua apa tujuannya? Yaitu untuk memahami sejarah perkembangan teks. Nah, kajian ilmu filologi ini itu tujuannya adalah mengetahui, memahami tentang historisitas bahwa pengetahuan teks itu berkembang seperti itu. Ya, bahwa salah satu nanti kajian filologi itu adalah mencari atau melihat bahwa naskah-naskah kuno itu ada yang tua, ada yang hadir lebih muda, dan itu dilihat perkembangan teksnya itu dari yang naskah tua dan naskah yang lebih baru itu seperti apa. Ada perbedaan pemahaman, ada perkembangan secara tekstualnya, secara teksnya atau tidak, dan itu juga menjadi wilayah kajian filologi.
dalam naskah kuno seperti itu. Nah, tujuan yang ketiga apa? Tujuannya adalah resepsi atau respon masyarakat. Nah, ini untuk melihat eh, dengan adanya hadirnya teks-teks tersebut bisa memahami bagaimana masyarakat itu tidak terlepas dari pemahaman yang ada dalam teks, karena bisa diketahui kan suatu teks atau buku itu bisa menjadi suatu acuan atau pegangan seseorang dalam bertindak, bertutur, berbuat dan lain sebagainya. Nah, dan ini bisa dengan adanya contohnya tadi, contohnya adalah naskah tentang pengobatan yang tadi yang digambar sebelumnya. Nah, itu kan e, bisa menjadi suatu informasi di era sekarang bahwa pada masa lalu sistem atau cara pengobatan untuk menyembuhkan penyakit ini, penyakit panas, penyakit digigit serangga, nah itu ada obat-obatnya sendiri dan itu bisa menjadi informasi dan menjadi keyakinan masyarakat masa lalu yang bisa diketahui oleh orang sekarang. Nah, itu tujuan dari ilmu filologi. Tujuan yang terakhir adalah suntingan teks. Nah, suntingan teks ini apa? Suntingan teks itu adalah menelaah ulang teks-teks masa lampau itu modelnya seperti apa. Teks-teks masa lampau itu disunting untuk mencari, memperbaiki, melihat untuk diperbaiki kesalahan-kesalahan teks tulisan teksnya itu ada di mana sehingga orang pada masa sekarang itu bisa membaca kembali. Nah, ini contohnya seperti kitab Ihya Ulumuddin misalkan. Itu sebenarnya adalah hasil suntingan teks. Pada masa lalu ketika masa Imam Ghazali ya cara menuliskannya dalam bentuk tulisan tangan. Nah, kemudian kan dilakukan suntingan perbaikan sehingga diterbitkan kembali untuk bisa dibaca masyarakat, lalu disunting lagi, diperbaiki lagi. Diperbaiki ini tidak menghilangkan konten ya atau isi, tapi diperbaiki dalam segi tulisannya sehingga nanti bisa dibaca lebih mudah oleh orang di masa sekarang seperti itu. Nah, itu dimaksud dengan suntingan teks. Nah, kemudian apa sih urgensinya? Nah, pentingnya apa? Tadi sudah bicara tentang tujuan, sekarang berbicara tentang pentingnya apa penelitian naskah kuno ini. Pentingnya adalah manuskrip atau naskah kuno merupakan hasil kebudayaan dan peradaban tertentu, yang sehingga dengan mengetahui konsep tentang ini bahwa manuskrip merupakan hasil kebudayaan dan peradaban tertentu, maka sangat penting untuk mengungkap sehingga tujuannya apa, pentingnya apa untuk mengungkap kebudayaan dan peradaban masa lalu tertentu itu. Ya, bisa menelaah bagaimana perkembangan peradaban itu, apakah dulu itu seperti apa. Peradaban, perkembangan kebudayaan pada masa lampau itu seperti apa. Nah, kalau tidak mengkaji melalui teks naskah kuno ini, bagaimana kita mengetahui perkembangan peradaban dan kebudayaan di wilayah tertentu atau tentang dalam bidang ilmu tertentu seperti itu. Contohnya tentang ilmu tasawuf. Nah, ketika mengkaji teks-teks tasawuf dalam naskah kuno, nah bisa memahami bahwa perkembangan ajaran tasawuf pada masa lalu itu ternyata banyak terjadi perdebatan dialektika. Ya, nah kalau kalian nanti bisa telaah ulang ketika kalian tertarik dalam kajian tentang ajaran tasawuf dalam naskah kuno. Nah, ini banyak terjadi perdebatan ajaran tasawuf seperti teks-teks tentang Sesiti Jenar, Abdul Rauf Singkel, tentang Wahdatul Wujud. Nah, itu kan ternyata dalam naskah kuno, dalam manuskrip atau naskah kuno itu terekam dalam teks-teks kuno, dan di sekarang kalian sebagai pengkajinya di era sekarang bisa memahami bahwa pada masa lalu itu ajaran tasawuf tidak lempeng-lempeng aja, tidak tidak baik-baik saja, tapi para ulama terjadi perdebatan mengenai ajaran Wahdatul Wujud, contohnya seperti itu, tentang manunggaling kaula Gusti dan sebagainya itu. Nah,
urgensinya apalagi, yaitu menjadi bukti dari praktek dialektika dan interaksi antar tradisi dan kebudayaan. Nah, ini sebagai bukti bahwa pada masa lalu itu terjadi interaksi budaya, tradisi dan budaya, dan itu tertuang dalam naskah kuno. Kemudian memahami tradisi literasi keislaman di Nusantara. Nah, dengan memahami, menelaah, melakukan analisis terhadap teks-teks kuno, yang mana di teks-teks itu terkadang tercantum kapan teks itu diproduksi, kapan penulis melakukan proses penulisan yang itu tertuang dalam teksnya. Biasanya di bagian akhir yang disebut dengan kolofon itu terkadang ada yang menyebutkan naskah itu ditulis pada tahun berapa. Nah, dengan adanya memahami mengenai ini, sehingga pengkaji, kalian sebagai pengkaji nantinya itu dapat mengetahui bahwa bagaimana perkembangan literasi masyarakat masa lampau hingga sekarang itu gimana proses perkembangannya, apakah terjadi perbedaan atau persamaan atau penurunan produktivitas dan sebagainya. Nah, itu bisa diketahui dengan melakukan kajian terhadap naskah kuno. Nah, terakhir, sebagai data dalam merekonstruksi sejarah sosial, politik, budaya, bahkan keilmuan Islam. Nah, dengan kajian naskah kuno ini nanti bisa juga suatu tujuan besarnya bisa juga nanti bisa melakukan rekonstruksi atau perubahan terhadap pemahaman mengenai sejarah sosial atau bahkan politik atau juga budaya dan juga keilmuan Islam. Tadi contohnya tentang ajaran tasawuf kan. Nah, bisa merekonstruksi pemahaman mengenai ajaran tasawuf itu seperti apa. Nah, dengan adanya pengkajian terhadap naskah-naskah kuno, nah sehingga ada tentang contohnya tentang ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar yang akhirnya kan dibunuh karena ajarannya termasuk sesat dan sebagainya. Nah, ternyata ada ditemukan teks lain bahwa ajaran dari Syekh Siti Jenar ini tidak serta-merta semuanya adalah sesat. Perlu pemahaman khusus atau ada pemahaman-pemahaman lain yang itu tidak ditangkap oleh para pembaca teks tersebut sehingga menganggap bahwa teks itu sesat. Nah, ini kan melakukan rekonstruksi bahwa tidak semuanya ajaran dari Syekh Siti Jenar itu adalah sesat seperti itu. Nah, itu urgensinya melakukan penelitian terhadap teks yang tertuang dalam naskah-naskah kuno seperti itu. Nah, kalau kita kajian naskah kuno, nah ini apa? Nah, bisa melihat dari sisi bidang seni. Nah, dari bidang seni ini kalian bisa mengkaji dari sisi identitas, eksistensi, kebudayaan, resepsi, dan juga ekspresi sosioetnik yang tertuang dalam teks-teks tersebut. Yang kedua adalah studi kawasan. Nah, dengan mengkaji naskah kuno, kalian bisa membuat suatu peta keilmuan. Peta keilmuan. Nah, ini maaf ya, ini maksudnya adalah ini di materi yang lain itu. Maksudnya adalah misalkan contohnya tentang penyebaran ajaran tasawuf dalam naskah-naskah kuno. Nah, dengan kalian mengkaji naskah kuno yang ada misalkan naskah kuno yang ada di Jawa Tengah tentang ajaran tasawuf yang pernah berkembang di Jawa Tengah dan juga ajaran tasawuf yang pernah berkembang di Jawa Timur, dengan kalian fokusnya adalah studi kawasan, nah nanti kalian bisa mendapatkan bagaimana penyebaran ajaran tasawuf yang pernah berkembang di wilayah itu seperti apa. Satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan itu ya mengkaji mengenai isi dalam teks-teks di naskah-naskah tersebut seperti itu. Dengan studi kawasan ini juga kalian bisa menggali mengenai jejaring keilmuan, kekerabatan dan hubungan politik. Contohnya banyak buku-buku misalkan buku Ahmad Baso, Azumardi Azra tentang jaringan ulama Nusantara abad ke-17 itu kan memperlihatkan atau memberikan suatu pengetahuan bahwa jejaring keilmuan itu mereka dapatkan, Azra dapatkan dari pemahaman
ketika mengkaji terhadap teks-teks kuno seperti itu tentang jaringan ulama Timur Tengah oleh ulama-ulama Nusantara yang ada di Timur Tengah itu sejarah keilmuannya gimana. Nah, itu bisa didapatkan dari materi yang ada di teks-teks kuno itu seperti itu. Yang ketiga, peta kajiannya adalah tentang penyimpanan dalam bidang penyimpanan. Nah, di sini kalian bisa mengungkap tentang identitas budaya, tadi juga jejaring keilmuan ataupun relasi perkembangan politik, persahabatan tentang keilmuan yang ada yang tertuang dalam teks-teks tersebut. Bidang yang keempat adalah tentang teknik penyalinan. Nah, ini kalau ini mengkaji mengenai umur, penanggalan, lalu perkembangan pemahaman yang ada dalam teks dan sebagainya. Nah, itu bicara tentang penyalinan proses produksi penyalinan seperti itu. Yang kelima, nah kawasannya atau segi yang bisa diambil ketika mengkaji naskah kuno itu adalah mengenai alas naskah ya, dimana kalau kalian mengkaji fokus pada alas naskah nanti bisa melacak mengenai jejak tentang lokalitas, asal-usul penyalinan, bahkan juga fungsi-fungsi penyalinan itu untuk apa. Nah, fungsi-fungsi penyalinan menggunakan alas-alas yang berbeda, alas teluang itu adalah kertas yang terbuat dari kulit pohon saeh, pohon gluko atau gluko ya, kulit pohon atau alas yang terbuat dari kertas yang itu diproduksi di Eropa. Nah, dengan mengkaji itu kalian bisa melihat tentang fungsi-fungsi penyalinan itu untuk apa? Bisa untuk sebagai identitas suatu masyarakat yang memiliki teks atau memiliki naskah-naskah tersebut. Yang terakhir yaitu dalam bidang kalian fokus ke analisis isinya. Nah, dalam analisis ini apa yang kalian lakukan? Yaitu melakukan penafsiran isi teks. Nah, untuk memahami apa nantinya? Untuk memahami perkembangan keilmuan tadi. Ketika kalian melakukan analisis isi terhadap teks-teks ajaran tasawuf, kalian bisa mengungkap bagaimana perkembangan ajaran tasawuf yang pernah berkembang di Nusantara. Ini fokusnya kalau itu naskah-naskah kuno Nusantara, bisa memahami perkembangan ajaran tasawuf dari masa abad ke-17 misalkan hingga abad ke-20 itu seperti apa. Nah, itu bisa kalian dapatkan ketika kalian melakukan pemahaman atau memahami konstruksi isi yang tertuang dalam teks-teks di naskah-naskah kuno tersebut seperti itu. Nah, apa saja yang kalian kaji dalam ilmu filologi ini? Yang pertama, sebelum mengkaji isi teksnya, yang harus perlu kalian lakukan adalah mengkaji tentang unsur naskahnya. Yang dikaji apa? Koleksi naskah. Ini maksudnya adalah naskah yang berjudul sama-sama tentang ajaran tasawuf, isinya sama, itu kira-kira ada berapa? Ada berapa yang bisa kalian temukan? Ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk membandingkan antara satu naskah dengan naskah yang satunya. Apakah ada perbedaan pemahaman? Apakah ada kesalahan perbedaan penulisan? Dan sebagainya. Yang kedua yang perlu kalian ungkap adalah tempat penyimpanan naskah. Tempatnya itu seperti apa? Yang ketiga adalah alas naskah tadi yang saya katakan. Alasnya itu pakai kertas yang kayak gimana? Kertas produksi Eropa, kertas lokal Nusantara, kertas deluang, atau kertas modern sekarang. Nah, itu perlu diungkap. Untuk melihat tadi, bisa dengan mengungkap ini nanti bisa melihat tentang identitas budaya pemilik dari naskah tersebut. Cap kertas, maksudnya cap kertas sama dengan alas naskah. Cap kertas itu ada dalam naskah produksi Eropa ya. Kertas produksi Eropa itu di tengah seperti uang, kalau di terawang itu ada capnya. Nah, pada masa lampau, pada masa dulu, kalau kertas itu adalah impor dari Eropa, itu ada cap kertasnya atau watermarknya kalau di terawang. Nah, nanti bisa kalian lihat
bisa kalian lihat di beberapa situs di web ada naskah-naskah yang itu ada cap kertasnya, itu ada yang mencontohkan naskah-naskahnya seperti apa, yang bisa dilihat cap kertasnya itu seperti itu. Lalu apa yang dikaji lagi, yaitu umur naskah. Nah, umur naskahnya itu harus dilihat. Kira-kira teks-teks tentang ajaran tasawuf ini karena tidak disebutkan tahunnya, kira-kira umurnya itu berapa? Dan itu digali berdasarkan dari gabungan beberapa analisis sebelumnya, yaitu mengenai alas naskah, tempat penyimpanannya, lalu tintanya. Nah, itu nanti bisa hingga mengungkap mengenai umur dari naskah tersebut seperti itu. Lalu kemudian ini penulisan. Nah, penulisan membahas mengenai bentuk-bentuk penulisan yang digunakan, bentuk-bentuk teks tulisan yang digunakan di naskah tersebut seperti apa, dan juga iluminasi dan ilustrasi. Nah, iluminasi ini adalah hiasan di awal. Iluminasi adalah hiasan bagian awal atau bagian akhir, yang itu sebagai hiasan pinggir. Ya, gampangannya kayak seperti Quran ya. Quran biasanya kalian ketahui kan di surat Al-Fatihah itu ada hiasan pinggir. Nah, dalam naskah kuno itu juga ada, dan itu disebut dengan iluminasi. Yang terakhir adalah mengkaji ilustrasi. Ada ilustrasinya enggak? Nah, seperti contoh di gambar yang di slide sebelumnya itu, yang tentang pengobatan tadi. Nah, itu gambar-gambar itu disebut ilustrasi. Nah, dari ilustrasi itu, pengkaji naskah kuno, kalian nanti sebagai pengkajinya itu bisa mengungkap apa hubungan dari gambar itu dengan penjelasan. Ada nggak penjelasannya? Atau kalian nanti menafsirkan, kira-kira ilustrasi itu maksudnya apa? Kok ada gambar dengan ilustrasi tersebut seperti itu. Itu yang perlu kalian ungkap dulu ketika melakukan kajian naskah kuno. Nah, yang kedua, nah ini baru masuk ke sisi teksnya seperti itu. Atau ilmunya disebut dengan ilmu tekstologi, yang mana maksudnya adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Teks itu apa? Yaitu kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Nah, yang dimaksud adalah isi pemikiran dari si penulis yang tertuang dalam naskah itu yang disebut dengan teks. Teks lisan, tulisan, cetakan. Teks itu bisa bentuk lisan, tulisan, cetakan, karena teks itu abstrak kan. Teks itu ide gagasannya yang disebut teks. Nah, dalam bidang ilmu filologi, teks itu sesuatu yang abstrak, sehingga buku, kalian memegang buku, nah buku itu bukan fisik, buku itu adalah disebut dengan naskah, bukan teks seperti itu. Nah, ini kalau dalam kajian filologis, bagaimana di bukunya Siti Baroro Barit atau Nabila Lubis itu dikatakan seperti itu. Yang dimaksud dengan teks itu yang berbentuk abstraknya, bukan yang sesuatu yang bisa dilihat, dipegang, atau berbentuk fisik dari naskah itu. Nah, sehingga nanti bisa diungkap mengenai isi teksnya, tentang ide, amanat pengarang kepada pembaca, perkembangan pengetahuan, dan sebagainya tadi. Itu analisis isi yang diungkap dari teks yang berupa naskah kuno. Yang diungkap adalah apa ya? Tadi idenya, amanat pengarang, lalu mengungkap sejarah, tradisi, kebudayaan, identitas, dan sebagainya. Nah, dan nanti bisa diklasifikasikan mana naskah muda, mana naskah tua, dengan tadi berbekal bidang kodikologi tadi itu, untuk tahu umur, tahu penanggalan, kapan naskah itu diproduksi, kapan ditulis. Nah, itu nanti bisa menentukan mana naskah yang paling dulu hadir dan mana yang belakangan, sehingga nanti kalian bisa memetakan. Kalau kalian fokus ke peta kajian jejaring perkembangan teks, kalian bisa memetakan, oh, ajaran tasawuf yang pertama, paling salah satu ajaran tasawuf paling awal itu mengenai ajaran tasawuf yang berbicara masalah wahdatul wujud, misalkan seperti itu. Nah, di naskah yang muda, di naskah yang setelahnya itu bisa dilihat bahwa wahdatul wujud itu pada era di naskah-naskah muda di era tahun abad 18-19 itu sudah tidak terjadi perdebatan lagi, berbeda dengan konsep wahdatul wujud yang pernah terjadi, berbeda
perdebatan yang itu tertuang dalam naskah-naskah yang tua tadi itu. Nah, itu yang bisa kalian ungkap nanti. Nah, ini contohnya tadi yang sama yang dengan iluminasi ini itu. Ada gambar-gambar di bagian awal atau bagian akhir, tapi banyaknya ini biasanya ke mushaf Quran ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga naskah-naskah yang itu tidak tentang ayat Quran. Salah satu contoh tentang ajaran tasawuf juga ada yang itu ada iluminasinya, dan ini fungsinya itu sebagai penunjuk identitas juga. Nah, kalau menggunakan misalkan yang kanan atas, pojok kanan atas itu ada merah, ada kuning, ada biru. Nah, ini bisa memperlihatkan naskah ini itu hadir dalam ruang wilayah mana. Nah, dengan mengkaji beberapa naskah ternyata mayoritas iluminasi yang menggunakan warna ini itu adalah ada pada ruang Keraton Yogyakarta seperti itu. Nah, itu fungsi dari iluminasi seperti itu. Nah, ini contoh naskah, ini contohnya. Nah, ini yang saya maksud tadi di bagian akhir kadang dituliskan itu siapa pengarang dari naskah tersebut dan pada tahun berapa. Biasanya ditulis di bagian terakhir naskah yang modelnya mengkerucut seperti itu. Informasi-informasi itu ada di situ. Sehingga sebelum kalian melakukan analisis isi dari teksnya tentang ide gagasan dari teks tersebut, harus kalian ungkap dulu siapa sih pengarang ini. Dengan mengetahui pengarangnya kan kalian bisa lebih mengeksplorasi dari isi teksnya tersebut seperti itu. Misalkan kalian tahu pengarangnya, misalkan ini Kiai Fakih Abdul Jabbar Mas Kumambang. Nah, dalam sejarahnya kan beliau pernah berbeda pendapat dengan Mbah Hasyim Asy'ari, tapi terjadi suatu harmonisasi ya. Perbedaan pendapat ini tidak menutup bahwa mereka bisa saling silaturahmi. Nah, dengan pemahaman siapa pengarang naskahnya itu nanti bisa mendukung ketika kalian melakukan analisis isi teks gagasannya. Ada nggak pembahasan itu? Ada nggak pemahaman yang berubah? Atau naskah itu pemahaman Kiai Fakih itu memang kuat nggak, sama nggak dengan pemahaman-pemahaman yang ada di kitab-kitab lainnya. Nah, itu bisa kalian gali juga ketika kalian mengetahui isi siapa pengarangnya. Tapi ini tidak harus ya, kalau memang di bagian akhir tidak disebutkan, ya gimana lagi yang tidak dapat informasi siapa penulisnya. Tapi kalau mengenai umur, meskipun di bagian akhir yang akhir ini bentuk kerucut ini disebut dengan kolofon, itu tidak tahu umurnya naskah itu tahun berapa diproduksi, dan tapi itu bisa kalian lakukan analisis dengan melihat dari alasnya, tintanya. Nah, itu bisa kalian mengungkap mengenai umur dari si naskah tersebut. Misalkan kertas produksi Eropa itu kalau watermark cap kertasnya itu bentuknya singa 2 yang ada tulisannya Concordia. Nah, itu diproduksi pada tahun berapa, dan ini bisa menjadi suatu pegangan bahwa tulisan ini tidak jauh dari tahun produksi dari kertas tersebut seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh naskah tentang ajaran tasawuf yang bisa kalian gali. Nah, tidak semua itu berbahasa Arab. Naskah-naskah kuno tentang ajaran tasawuf tidak semua mengenai atau bertuliskan Arab. Nah, itu contohnya. Itu bertuliskan Jawa, tapi isinya itu tentang ajaran tasawuf, seperti itu. Nah, kalau ini bahasa Arab ada makna gandulnya. Nah, kalau ini bahasa Pegon, ini pakai bahasa Jawa Pegon, Arab Pegon, tidak ada makna gandul. Nah, semuanya itu tentang ajaran tasawuf. Nah, kalau bukan kalian orang yang minat dalam kajian ilmu tasawuf, siapa lagi yang bisa mengungkap mengenai sejarah ajaran tasawuf pada masa lalu yang tertuang dalam naskah-naskah kuno ini. Nah, itu ya itu. Lalu ini karakteristik naskah kuno Nusantara itu seperti apa karakteristiknya? Nah, ini bisa kalian lihat bahwa naskah-naskah itu tersebar di berbagai tempat di Nusantara. Banyak, kalau kalian sadari di sekeliling kalian tuh banyak naskah-naskah tentang ajaran tasawuf.
Lalu kemudian terkait dengan sejarah penyebaran Islam. Nah, pasti berhubungan ajaran tasawuf bagaimana ketika di situ ditemukan teks ajaran tasawuf, di situ berarti pernah terjadi perkembangan atau penyebaran Islam di daerah tersebut. Kemudian sejarah tarekat di Nusantara, nah bisa mengungkap juga tentang bentuk-bentuk torikoh yang pernah berkembang di Nusantara, tentang Syadiliyah, Naksabandi dan sebagainya. Nah, itu bisa kalian temukan juga dalam naskah kuno. Bisa juga naskah kuno itu untuk mengetahui peta Islam Nusantara, jejaring keilmuan tadi. Nah, di sini ada adopsi dan adaptasi dengan kultur lain, bisa kalian ungkap juga. Peneguhan identitas kultural Nusantara disalin dengan keragaman fungsi dan tujuan. Nah, ini bisa kalian ungkap juga. Nah, basis penulisan-penulisan naskah kuno yang tentang ajaran agama itu biasanya basisnya ada basis pesantren, basis keraton, dan juga basis masyarakat biasa. Nah, ini bisa kalian ungkap juga. Ajaran-ajaran tasawuf dalam teks naskah kuno yang kalian kaji tersebut, itu kira-kira basisnya adalah kultur seperti apa? Nah, misalkan saya pernah melihat bahwa ada naskah kuno tentang ajaran tasawuf, tapi isinya itu ada akulturasi budaya. Penyebutan-penyebutan, misalkan penyebutan tentang Allah atau Tuhan, dia naskah tersebut tidak menyebut dengan Allah atau Tuhan, tapi menyebut dengan sebutan istilah Sang Yang Widi. Nah, ini kan berarti ada akulturasi, dan itu tidak mungkin kalau naskah itu hadir dalam kultur ruang pesantren. Iya kan? Nah, ini yang saya mau ketika mengkaji, menganalisis isi satu persatu dari teksnya, kalian bisa mengungkap bahwa teks naskah ini tuh hadir dalam ruang kultur yang seperti apa, pesantren kah, masyarakat biasa, atau keraton, seperti itu. Udah, nah ini ya, itu kalau disingkat bisa mengungkap tentang budaya, geografis, dan juga habitus kultural. Seperti itu. Nah, langkah penelitiannya kayak gimana? Langkah penelitiannya itu saya petakan. Yang pertama, inventarisasi naskah, kumpulkan naskah-naskah tentang ajaran tasawuf yang ingin kalian teliti. Lalu melakukan kritik teks. Nah, ini mulai masuk kira-kira teks-teks mana yang akan kalian lakukan penelitian, kalian lebih tertarik pada teks-teks yang mana, seperti itu. Dan kemudian langkah berikutnya adalah deskripsi. Lakukan deskripsi tadi yang awal tadi tentang yang bahas tentang kodikologi tadi itu. Jelaskan mengenai penyimpanannya, umurnya, lalu juga alas yang digunakan seperti apa. Nah, itu diungkap dulu. Kemudian lakukan transliterasi atau transkripsi. Nah, kalian lakukan tulis ulang naskah-naskah itu, teks-teks yang ada dalam naskah itu tulis ulang. Untuk apa? Untuk mempermudah ketika membaca dan memahaminya. Atau juga jika diperlukan lakukan penerjemahan. Kayak tadi, kalau teks itu bertuliskan aksara Jawa, nah perlu untuk mempermudah kajian, ya kalian lakukan penerjemahan. Seperti itu. Baru lakukan interpretasi. Disinilah interpretasi, di sini masuklah analisis teks itu, analisis dari berbagai macam teori, misalkan tentang analisis hermeneutik, semiotik, semantik, atau analisis wacana mungkin. Nah, itu bisa kalian masukkan ketika melakukan bacaan atau ingin menginterpretasi isi dari teks di naskah itu. Dari situ kalian bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kalau ingin kalian gali tentang identitas budaya yang berkembang dari naskah-naskah kuno. Nah, ambil kesimpulan di situ yang diambil dari hasil analisis teks interpretasinya, atau menggali mengenai jejaring perkembangan ajaran tasawuf. Nah, bisa menggali ajaran tasawuf di teks-teks kuno itu, ajaran-ajaran ulama siapa saja yang pernah berkembang pada masa lalu. Nah, kalau tidak membaca isi teksnya kan tidak akan memahami. Kalau tidak melakukan interpretasi atau memahami satu persatu makna yang tertuang dalam tulisan di teks itu kan tidak akan dapat mengambil kesimpulan atau mengetahui bagaimana perkembangan ajaran tasawuf atau ulama-ulama siapa saja yang punya kontribusi terhadap ajaran tasawuf di Nusantara, seperti itu. Itu ya.
Nah, ini yang dimaksud lakukan interpretasi ini adalah apa? Filolog harus mengeluarkan sifat-sifat dasar teks untuk pembaca. Nah, ini kalian sebagai, kalau filologi itu pengkajian itu disebut dengan filolog. Filolog ini interpretasi seperti apa yang dilakukan, yaitu bagaimana caranya bisa memahami, mengeluarkan ide gagasan dari teks itu sehingga pembaca di era sekarang itu bisa memahaminya. Atau kalau filolog di sini tuh lebih mengarah bagaimana teks itu bisa dibaca sehingga eh, berhenti pada transliterasi, transkripsi atau penerjemahan itu sudah cukup. Tapi kalian sebagai mahasiswa yang ingin menggali mengenai, misalkan kalau ingin menggali mengenai identitas budaya jaring ulama lain, tidak cukup sampai situ, tapi perlu melakukan interpretasi yang bentuknya adalah analisis isi teks itu. Konteksnya harus diperhatikan. Nah, konteks juga harus diperhatikan. Kalau teks itu, naskah itu ditulis pada abad 18, nah konteks abad 18 mengenai ajaran tasawuf seperti apa yang ada dalam buku-buku lain yang kalian dapatkan dalam buku-buku atau artikel-artikel jurnal uh, yang ada itu gimana. Nah, itu untuk sebagai konsep besar dulu sebelum masuk memahami teks di naskah itu. Prinsipnya apa? Prinsipnya ini. Prinsip yang perlu diperhatikan adalah teks harus dianalisis dengan sifatnya sendiri. Jangan masuk pemahaman kalian lebih dalam ke arah situ. Yang dimaksud di sini adalah biarkan kalian memahami ya berdasarkan dari teks itu. Apa yang diinginkan dari teks yang tertuang dalam teks, coba bahasakan, interpretasikan yang dimaksud teks itu seperti apa. Nah, itu yang dimaksud harus dianalisis dengan sifatnya sendiri. Lalu teks harus diperiksa dengan latar kebudayaannya sendiri tadi. Didekati secara berbeda agama, filsafat, sejarah, etika, dan sebagainya. Nah, ini yang tadi yang maksud. Kalau kalian ingin mendekati dari sisi sejarah, ya sudah, ungkap sejarahnya itu dan jangan sampai sejarah yang menjadi pemahaman kalian sebelumnya itu masuk ketika kalian melakukan penelitian ini. Karena sifat dasar peneliti itu kan itu. Jangan sampai baju ideologi kalian, misalkan saya tidak setuju dengan ajaran Wahdatul Wujud, Manunggaling Kawula Gusti misalkan. Jangan sampai ketika kalian menemukan teks yang isinya itu tentang ajaran tasawuf yang sangat kental tentang konsep wahdatul wujud, itu pemahaman yang kalian yang berbeda dengan teks itu memberikan kontribusi besar sehingga nanti berujung kalian menyalahkan bahwa teks itu adalah salah. Nah, enggak, sebagai peneliti enggak boleh seperti itu ya. Kalian apa adanya melakukan interpretasi, menjelaskan, mendeskripsikan pemahaman dari analisis dari teks-teks yang tertuang di naskah itu seperti apa. Nah, kalian ungkap. Kalau kalian misalkan mendekati dari sejarah, ya sejarah yang pernah berkembang dari teks itu seperti apa, sejarah yang kayak gimana, seperti itu. Itu. Nah, di sini tambahan lagi. Akademisi harus melakukan terus-menerus penelusuran dan pengkajian terhadap manuskrip yang masih tercecer di mana-mana. Maka itu akan memberikan kontribusi terhadap sejarah sosial intelektual Islam yang pernah berkembang di masa lalu. Dan untuk saat ini, kajian ini nantinya dapat membangun kembali pengetahuan tentang peradaban Islam di Nusantara. Mozaik Islam Nusantara yang berupa manuskrip dapat dijumpai sebagai identitas kultural di suatu wilayah. Nah, ini kontribusi dari pengkaji teks dalam naskah-naskah kuno, bahwa sangat besar sebenarnya kontribusinya dalam ruang akademisi dan itu belum banyak yang meminati kajian analisis teks. Lebih banyak teks-teks masa sekarang, teks-teks yang berkembang pada masa lalu itu belum banyak yang melakukan kajian, dan ini bisa menjadi ruang kalian karena ajaran tasawuf itu banyak sekali, kitab-kitab tentang ajaran tasawuf dalam naskah-naskah kuno itu banyak sekali seperti itu ya. Nah, sehingga disinilah yang saya sebut di awal tadi bahwa perlu memahami tentang kajian filologi ini juga, karena filologi juga menempatkan bahwa filologi merupakan bagian dari studi teks. Filologi sebagai studi yang dilakukan dalam rangka mengungkap hasil budaya yang tersimpan di dalamnya. Maksudnya ini penjelasan yang ada dalam buku-buku terbitan Belanda itu, maksudnya seperti itu. Di bukunya Bauer dikatakan seperti itu. Beberapa penjelasan dari
kolonial, bahwa pertama kali orang yang tertarik dalam kajian naskah kuno kan memang orang kolonial ya, sehingga faktanya banyak naskah-naskah kita, naskah-naskah Nusantara milik warisan budaya Nusantara itu ada di Eropa, Amerika, London, dan sebagainya. Nah, karena orang pertama kali yang tertarik itu bukan orang Nusantara sendiri melakukan kajian isi teks, analisis terhadap teks-teks naskah kuno itu, tapi orang Barat seperti itu. Sehingga ini perlu, karena filologi sebagai studi teks. Kalian yang ingin tertarik dalam dunia kajian peneliti teks, peneliti kitab baik itu modern atau klasik. Nah, ini juga perlu memahami tentang gimana posisinya kalau itu tentang kitab-kitab kuno. Nah, ini perlu kalian lakukan. Kajian ilmu filologi ini perlu kalian pahami. Seperti itu yang tadi bagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu secara garis besar kajian filologi itu seperti itu. Yang secara isinya sebenarnya tidak lepas ketika melakukan analisis isi ya, teori atau pendekatan yang kalian lakukan ya sama ketika mendekati teks baru, tapi ada beberapa langkah yang itu ditelurkan atau dimunculkan pertama kali oleh bidang ilmu filologi, kalau itu dalam ruang naskah kuno seperti itu. Itu ya, itu materi hari ini tentang pengenalan bahwa teks, analisis teks itu perlu juga dilakukan kajian dalam ruang kajian ilmu filologi. Untuk pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan mulai masuk ke ruang macam-macam teori-teori apa saja atau konsep-konsep pendekatan-pendekatan yang seperti apa yang bisa digunakan untuk melakukan analisis teks seperti itu. Oke, silakan berdiskusi jika ada yang bertanya, menambahkan penjelasan dan lain sebagainya, bisa dilanjut di forum diskusi. Terima kasih, semoga memberikan manfaat buat kalian semua. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.